Di era sepak bola sekarang ini, agaknya sulit untuk melepaskan peran agen dalam segala hal yang berhubungan dengan pemain, seperti transfer, gaji, hingga nilai kontrak. Agen menjadi perpanjangan tangan pemain agar tak merasa dirugikan. Satu hal yang menarik adalah ketika Kevin De Bruyne menegosiasikan kontraknya oleh dirinya sendiri. Agennya, Patrick de Koster, tak mendampingi atau mewakilinya, soalnya ia tengah menjalani proses hukum di Belgia. Hasilnya tidak buruk. De Bruyne berhasil menaikkan gajinya hingga 85.000 pound per pekan, dengan durasi kontrak hingga 2025 mendatang. Artinya, dalam kontrak yang baru tersebut, De Bruyne akan mendapatkan 385.000 pound per pekan, atau menjadi salah satu yang tertinggi di Premier League. Setelah sukses mengamankan De Bruyne, langkah selanjutnya yang akan diambil Pep Guardiola adalah memagari pemain bintang City lainnya. Salah satunya adalah Raheem Sterling yang kontraknya habis pada 2023 nanti. Apalagi pemain sayap timnas Inggris ini berperan amat penting bagi kesuksesan City pada musim lalu. Pun halnya dengan Phil Foden. Pemain berusia 21 tahun ini diyakini akan menjadi pemain masa depan The Citizens. Apalagi ia juga sudah menunjukkan performa bagus di lini tengah City dengan menjadi pemain reguler. Di sisi lain, Pep tak begitu ingin mendaratkan Erling Haaland. Salah satu alasannya karena keterlibatan agen yang meminta persenan. Apalagi Haaland diurus oleh agen yang punya reputasi buruk di kalangan para manajer. Dia adalah Mino Raiola. Banyak yang berminat pada Haaland, tapi semua terganjal oleh agennya. Konon, Raiola meminta 20 juta euro sebagai kompensasi biaya agen agar transfernya terlaksana. Pemain tanpa agen. Karena sang agen tengah menjalani proses hukum, De Bruyne dan ayahnya merekrut sejumlah orang untuk menyediakan data yang mereka perlukan. Mereka merekrut pakar data untuk menyusun analisis yang relevan untuk membuktikan kalau De Bruyne bernilai buat City. Data ini juga menunjukkan kalau City adalah tempat yang tepat buat De Bruyne untuk menuntaskan ambisinya. De Bruyne juga merekrut pengacara dari Belgia untuk memeriksa secara detail kontrak senilai 83 juta pound tersebut. Artinya, De Bruyne sebenarnya tidak bekerja sendirian. Ia juga menggunakan sejumlah pakar dalam negosiasi kontraknya. Yang berbeda adalah City tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk membayar komisi yang biasanya diberikan untuk agen. De Bruyne seolah bertindak sebagai karyawan yang sedang bernegosiasi untuk bisa menaikkan gajinya. Agaknya De Bruyne percaya diri dengan kemampuan dirinya dan kemampuan finansial City. Ia tak butuh tukang jualan kelas dunia untuk bisa meyakinkan City kalau dirinya layak digaji lebih tinggi. Di sisi lain, kehadiran agen bikin klub harus mengeluarkan setidaknya 10% dari total biaya. Praktik ini lazim dilakukan. Ketika pandemi menyerang, kesebelasan Premier League masih mengeluarkan 272 juta pound buat biaya agen untuk periode Februari 2020 hingga 2021. Soal pemain tanpa agen ini yang juga merintangi Haaland untuk pindah dari Dortmund. Soalnya harga pembukanya saja sudah di 120 juta pound. Artinya hanya klub dengan finansial berlebih yang bisa merekrutnya. Angka ini belum termasuk gaji dan komisi buat Raiola yang angkanya mungkin bisa menyamai nilai transfernya tersebut. Reputasi Raiola sendiri tak begitu bagus di kalangan para manajer. Salah satunya Sir Alex Ferguson yang enggan menghabiskan energi untuk bernegosiasi dengan Raiola. Sementara untuk pemain, nama Raiola amatlah harum. Ia berhasil bikin para pemainnya mendapatkan klub dan kontrak yang menggiurkan. Buat pemain, peran agen mungkin saja penting. Soalnya pemain tak perlu dipusingkan dengan urusan di luar sepak bola. Utamanya yang bersangkutan dengan kontrak baik bersama klub maupun soal endorsement. Namun buat klub, agen tampaknya tak lebih sebagai parasit. Uang di sepak bola, utamanya Premier League, amatlah besar. Tentu wajar bila pemain ingin ambil bagian dari keuntungan tersebut. Namun di sisi lain, biaya transfer yang besar justru meningkatkan nilai sebenarnya dari sang pemain itu sendiri, alias mengalami inflasi. Klub yang kondisi finansialnya sulit akan kesusahan untuk membeli pemain bagus atau mempertahankan pemain bintangnya. Dampaknya akan terlihat dari bagaimana nilai kompetitifnya suatu liga. Lantas setelah De Bruyne memperpanjang kontraknya sendiri, mungkinkah peran agen bisa lebih ditekan di kemudian hari?